Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Kali ini saya akan ajak Sobat Traveler semuanya untuk ngetrip keliling dunia. Ya, bener banget. Kita akan keliling dunia menggunakan pesawat komersil dengan rute Jakarta-Doha, Doha-Houston, Houston-Tokyo, dan terakhir dari Tokyo kembali ke Jakarta. Rute ini sendiri akan menempuh perjalanan udara sepanjang 36.358 km. Berapa biaya yang akan saya habiskan pada perjalanan kali ini? Akan saya spill semua biaya yang saya keluarkan pada video kali ini. Kita awali perjalanan keliling dunia kita kali ini dengan melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Houston menggunakan maskapai Qatar Airways dengan transit selama 3 jam di Bandara Hamad Internasional di kota Doha. Untuk tiket pesawat Qatar Airways dari Jakarta menuju Houston kelas ekonomi, saya beli seharga 14 juta rupiah. Penerbangan dari Jakarta menuju Doha memakan waktu selama sekitar 8 jam 40 menit. Penerbangan ini menggunakan maskapai terbaik di dunia pada tahun 2024 versi Skytrax. Jadi sudah nggak perlu diragukan lagi kualitas pelayanannya. Mulai dari counter check-in yang sangat banyak, pesawat yang tergolong sangat baru, pelayanan di dalam pesawat, hingga kualitas makanan yang disajikan. Semuanya bisa saya kategorikan bintang 5 Sobat Traveler. Penerbangan Jakarta menuju Doha dijadwalkan 20 menit lewat tengah malam atau pada pukul 00.20 dengan kode penerbangan QR955. Ketika masuk pesawat, sudah disediakan bantal, selimut, bungkusan amenity berisi kaos kaki, penutup mata, dan penutup telinga, serta headphone untuk menikmati audio video on demand. Pada penerbangan Jakarta-Doha, waktu banyak saya habiskan dengan tidur, karena memang udah ngantuk banget sejak di Bandara Soekarno-Hatta. Selain karena ngantuk, kenyamanan pesawat Airbus A350 seri 900 memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Pesawat jenis ini memang merupakan salah satu pesawat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Mungkin salah satu kekurangan ketika naik maskapai Qatar Airways adalah ketika kita menuju area terminal di Bandara Doha, di mana kita harus naik bis terlebih dahulu. Untuk bandaranya sendiri, udah nggak perlu lagi dipertanyakan kenyamanannya. Mulai dari lounge, tempat makan, toilet, semua dibuat untuk memanjakan para penumpang yang transit di bandara ini. Terbukti bahwa Hamad International Airport menjadi bandara terbaik tahun 2024 versi Skytrax. Setelah sekitar 3 jam transit, saya melakukan perjalanan menuju kota Houston di Amerika Serikat dengan menggunakan maskapai yang sama yaitu Qatar Airways dengan kode penerbangan QR713 dan memakan waktu perjalanan selama 16 jam 25 menit. Sekali lagi, untuk kualitas makanan cocok banget sama lidah Indonesia saya. Setelah penerbangan lebih dari 16 jam, akhirnya saya mendarat di kota Houston, Amerika Serikat pada pukul 16:30 waktu Houston. Ada perbedaan waktu selama 13 jam antara Houston dan Jakarta. Ketika saya mendarat di Houston, waktu di Jakarta menunjukkan pukul 5:30 di pagi hari. Setibanya di Houston, berarti penerbangan keliling dunia saya sudah setengah perjalanan. Total waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Houston adalah 28 jam, termasuk transit selama 3 jam di Hamad International Airport di Doha. Dengan perjalanan yang cukup lama ini, badan kerasa sangat lelah dan butuh istirahat. Di Houston sendiri, saya menghabiskan waktu selama 1 malam untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Saya menginap di Hotel Doubletree Houston yang lokasinya tidak jauh dari Bandara George Bush International Airport. Kebetulan, hotel ini juga menyediakan transportasi gratis dari dan menuju ke bandara. Untuk biaya menginap 1 malam, rate hotel ini adalah 3,5 juta rupiah sudah termasuk sarapan. Selama di Houston, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi NASA dan juga menyaksikan pertandingan NBA antara Houston Rockets melawan Sacramento Kings.
Perjalanan saya lanjutkan keesokan harinya dari Houston menuju Tokyo dengan menggunakan maskapai United Airlines kode penerbangan UA7. Penerbangan dari Houston menuju Tokyo memakan waktu selama 14 jam 10 menit. United Airlines memberlakukan larangan perekaman video pada seluruh penerbangannya, sehingga saya hanya bisa melakukan pengambilan foto saja, Sobat Traveler. Saya melakukan transit di Bandara Narita Tokyo selama 2 jam 30 menit sebelum melanjutkan penerbangan terakhir saya dari Tokyo menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat All Nippon Airways kelas ekonomi dengan kode penerbangan NH835 yang merupakan codeshare dari penerbangan United Airlines sebelumnya. Penerbangan dari Tokyo menuju Jakarta menempuh waktu 8 jam 10 menit. Pendapat saya pribadi mengenai penerbangan All Nippon Airways ini cukup spesial. Ini merupakan penerbangan pertama saya menggunakan maskapai All Nippon Airways. Dan ternyata pelayanan yang diberikan cukup memberikan kesan yang sangat baik. Mulai dari pesawat yang digunakan, yaitu pesawat Boeing 787 Dreamliner, hingga pelayanan pramugari dan kualitas makanan yang disajikan sangatlah baik. Seperti pada maskapai bintang 5 lainnya, pada penerbangan menggunakan maskapai ANA, saya mendapatkan legroom yang cukup nyaman, juga disediakan bantal yang cukup empuk, selimut yang sangat bersih dan nyaman, dan tidak lupa mendapatkan headphone untuk audio video on demand. Kualitas makanan yang disajikan juga sangat enak, dan setelah selesai makan, disajikan es krim sebagai hidangan penutup. Setelah menempuh penerbangan selama 8 jam 10 menit, akhirnya saya kembali tiba di Jakarta. Total perjalanan dari Houston menuju Jakarta menempuh waktu selama 25 jam, termasuk transit di Bandara Narita Tokyo selama 2 jam 35 menit. Jadi kalau kita totalkan seluruh perjalanan keliling dunia saya dari Jakarta menuju Doha, Doha Houston, Houston Tokyo, dan terakhir dari Tokyo menuju Jakarta, ditempuh selama kurang lebih 53 jam perjalanan di pesawat, termasuk total 8 jam waktu transit di Doha dan Tokyo. Tiket pesawat dari Houston menuju Jakarta dengan transit di Tokyo, saya beli seharga 13 juta rupiah. Jadi, total pengeluaran saya untuk tiket dan hotel pada perjalanan keliling dunia kali ini sebesar 30 juta rupiah. Gimana menurut pendapat kamu, Sobat Traveler?